perhatikan akhir-akhir ini ibu sepertinya tampak sering gelisah. Ada apa ya? Iya nih Pak, saya lagi banyak pikiran dan banyak masalah. Apakah ini menyangkut dengan kegiatan mengajar ibu di kelas? Iya benar. Apakah ibu mau mendiskusikan masalah ini dengan saya? Iya Pak, terima kasih sudah mau membantu saya. Saya memang lagi butuh teman untuk sharing Pak. Oh ya, baiklah. Nanti dalam diskusi apa yang kira-kira ibu ingin harapkan dan apa yang ingin dibicarakan? Saya ingin siswa saya semangat dalam belajarnya Pak. Oh, jadi ibu mengharapkan nanti setelah diskusi, ibu mengharapkan bahwa anak-anak murid ibu bisa semangat kembali belajar. Baiklah. Coba ceritakan apa yang ibu alami saat mengajar di kelas. Begini Pak, saat mengajar murid saya tampaknya tidak bersemangat. Iya. Sepertinya mereka tidak menyukai materi yang saya berikan. Oh, jadi murid ibu tidak menyukai materi pelajaran yang diberikan. Memangnya materi apa yang ibu berikan pada saat itu? Saya mengajarkan bilangan caca, penjumlahan bilangan caca. Oh, jadi ibu mengajarkan penjumlahan bilangan caca. Mengenai materi, apakah materi tersebut sudah pernah ibu ajarkan sebelumnya? Untuk materinya baru pertama kali saya ajarkan. Oh, jadi baru pertama kali ibu ajarkannya. Coba ceritakan bagaimana keadaan murid pada saat itu. Pada saat itu murid saya kelihatan murung dan banyak diam. Jadi kelihatan murung dan banyak diam. Kalau dari segi nilai? Dari segi nilainya di bawah KKM. Oh, jadi setelah ibu periksa hasil pekerjaan murid ibu ternyata nilainya kebanyakan di bawah kakaknya, Bu ya? Betul Pak. Kalau boleh tahu, ibu menerapkan model pembelajaran apa? Kemudian ibu mengambil sebuah pendekatan apa dalam belajar? Jadi di sini saya menggunakan metode conceptual learning Contextual learning dan pembelajaran saintifik. Pendekatan saintifik. Begini Bu ya, kalau dalam pendekatan saintifik itu sendiri itu terbagi atas 5 tahap, yaitu ada kegiatan mengamati, kemudian ada menanya, mengumpulkan data, mengolah informasi, dan juga mengkomunikasikan. Jadi pada saat ibu pada tahap mengamati, apa yang ibu perlihatkan kepada anak-anak? Jadi di sini saya memberikan angka, memperlihatkan angka ya. Kemudian mereka menentukan jawabannya. Oh, jadi ibu memperlihatkan angka-angka, kemudian murid ibu tugaskan untuk menyelesaikannya ya. Apakah dalam menerapkan menyebutkan angka tersebut, murid ibu itu sudah bisa mengidentifikasi dengan benar? Sebagian besar mereka masih salah. Jadi murid ibu belum bisa mengidentifikasi simbol angka tersebut dengan benar ya? Sepertinya itu menjadi sebuah masalah yang harus ibu cepat selesaikan. Kira-kira apa rencana aksi yang akan ibu lakukan ke depannya? Jadi di sini di samping saya menerapkan konsep pendekatan saintifik, ya. Sepertinya saya juga harus mengambil pendekatan yang lain seperti kontekstual ya. Saya rasa rencana yang ibu lakukan itu sangat bagus. Mungkin saya ingin mendengar lebih dalam lagi. Sebenarnya pendekatan kontekstual itu seperti apa menurut ibu? Jadi seperti ini. Saya akan membawa beberapa alat bantu hitung berupa stick. Stick. Karena anak-anak atau murid biasanya membeli es krim, ada sticknya. Jadi dengan pendekatan kontekstual itu konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata murid tersebut. Wah, jadi sebenarnya apa yang ibu rencanakan itu sangat menarik sekali. Jadi sebuah pendekatan kontekstual itu dihubungkan dengan kehidupan nyata murid-murid ibu ya, dengan membawa stick. Sebenarnya itu ibu menerapkan sebuah
tahapan pembelajaran yang dikemukakan oleh Brunner, Bu. Maksudnya Bapak tahapan seperti apa? Jadi begini, Bu. Jadi menurut teori belajar yang dikemukakan oleh Brunner itu sendiri, bahwa ada 3 tahapan proses belajar. Yang pertama ada yang namanya tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Untuk tahap enaktif itu adalah sebuah tahap belajar untuk memperoleh pengetahuan secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret, Bu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kira-kira selanjutnya mungkin ada hal lain yang Ibu ingin coba terangkan lagi? Ya Pak, jadi kedepannya nanti saya akan mempelajari proses tahapan belajar yang dikemukakan oleh Brunner. Jadi di sini saya dapat mengaplikasikan dalam mengajar saya. Wah, jadi rencana Ibu ini juga ingin menggali lebih dalam lagi ya, Bu, Betul Pak. tentang tahapan-tahapan proses belajar yang dikemukakan oleh Brunner ya. Jadi saya rasa itu rencana yang sangat bagus, Bu. Jadi saya merasa senang dengan apa yang telah Ibu capai dalam diskusi ini. Yang saya yakin Ibu pasti bisa melakukannya. Insya Allah. Bagaimana, Bu? Apakah dengan rencana tersebut bisa membantu masalah Ibu? Ya Pak, dengan rencana nanti saya berharap murid saya dapat memahami makna dari angka yang mereka pelajari. Jadi langkah-langkah yang nanti Ibu ambil tersebut, mulai dari tahap ikonik, dari tahap enaktif, ikonik, dan simbolik itu mudah-mudahan bisa memberikan kepemahaman kepada murid Ibu dalam memahami sebuah angka kebilangan. Jadi karena simbol itu sebenarnya menunjukkan jumlah bilangan suatu kebilangan. Saya senang dengan apa yang telah Ibu capai dalam diskusi ini. Jadi apa sebenarnya yang menjadi komitmen Ibu dalam menjalankan rencana aksi kedepannya? Jadi saya berkomitmen akan menggali lebih dalam lagi penerapan tahap pembelajaran yang dikemukakan oleh Brunner. Seperti tahapan enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi di sini saya akan menerapkan beberapa pendekatan pembelajaran lain yang akan saya terapkan dalam pengajaran saya nanti. Ya, wah, bagus sekali tuh. Jadi komitmen Ibu di sini adalah betul-betul ingin menggali lebih dalam lagi proses tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh Brunner, dan juga Ibu mau melakukan atau menggunakan beberapa pendekatan. Tadinya Ibu hanya menerapkan pendekatan saintifik, tapi juga ingin menerapkan pendekatan kontekstual. Jadi saya rasa rencana Ibu itu sangat bagus. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakannya. Insya Allah. Ya, bagaimana kita tutup saja diskusi ini ya, Bu ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas Ya, bantuannya sama-sama. dan